Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo, gue Dinda. Gue mau cerita tentang kejadian seram yang pernah gue alami saat kelas 11 SMA lalu. Kejadian ini terjadi di sebuah mall daerah Jakarta Timur yang ternyata di mall ini pernah terjadi tragedi besar di tahun 98 lalu. Sepulang sekolah di hari Jumat jam 3 siang, gue dan teman gue yang bernama Ica akan pergi ke mall yang ada di Jakarta Timur. Sekolah gue ada di kawasan Jakarta Timur juga, jadi ya jarak ke mall itu lumayan dekat. Kami pergi ke sana dengan naik angkot 2 kali. Angkot pertama kira-kira menghabiskan waktu 15 menit. Kemudian setelah sampai, kami turun dan menunggu di pinggir jalan untuk menyambung angkot yang kedua. Sambil menunggu, gue lihat ke sekeliling, dan di sini cuman ada gue dan Ica doang yang nunggu angkot. 10 menit berlalu, angkot belum datang juga. Daerah ini emang sepi sih, nggak banyak orang yang nunggu angkot. Ya itu karena kita sengaja nunggu di sini supaya dapat angkot yang kosong. Hingga 15 menit kemudian, akhirnya angkot kedua datang. Kan bener, gue lihat dari jauh angkotnya kosong. Beruntung banget kita. Ica pun masuk duluan dan memilih duduk di pojok, lalu disusul dengan gue yang juga duduk di pojok depan Ica. Saat gue baru aja duduk, ada seorang laki-laki yang baru masuk dan langsung duduk di sebelah gue. Loh, perasaan pas naik di belakang gue gak ada orang deh. Dia duduk di sebelah pintu angkot. Antara gue dan dia itu duduknya saling berjarak. Laki-laki itu memakai topi biru dan kemeja putih. Wajahnya tidak terlihat jelas karena kepalanya menunduk sehingga terhalang sama topinya. 10 menit berlalu, kami akhirnya tiba di depan mall. Gue pun memberhentikan angkotnya dan ternyata laki-laki yang memakai topi itu juga turun. Ia turun pertama kali, kemudian disusul oleh gue dan terakhir Ica. Ica lalu membayar angkot, sedangkan gue menatap bingung sama laki-laki bertopi yang sudah pergi menjauh itu. Cak, dia kan belum bayar, ucap gue sambil menunjuk ke laki-laki yang sudah pergi menyeberang. Ica hanya mengangkat kedua bahunya sembari tidak peduli. Bapak angkotnya juga kenapa nggak ngeh ya? Biasanya kalau ada yang kabur belum bayar pasti diteriakin. Tapi ini kok enggak? Kami kemudian nyebrang menuju mall dan masuk ke dalamnya. Saat masuk, gue seperti mencium ada aroma gosong dan bercampur dengan hawa mall yang dingin. Cak, kok bau gosong gini ya? Tanya gue pada Ica. Ica menggeleng. Ia bilang tidak mencium apapun sama sekali. Kami berdua lantas menghabiskan waktu bermain di mall. Sampai tak terasa sudah jam 7 malam. Lalu kami pun makan di food court. Suasana mall di sini lumayan sepi, padahal besok weekend. Setahu gue emang mall ini gak populer kayak mall lainnya. Mungkin karena mallnya kecil kali ya. Ketika gue sedang asik makan, tiba-tiba
gue mencium ada aroma bau gosong lagi. Gue pun bertanya ke Ica, "Cak, lo nyium bau gosong lagi nggak?" Ica masih menggeleng sambil melanjutkan makan. Aneh banget deh, padahal bau gosong ini kecium banget dan baunya sama persis saat gue masuk ke mall tadi. Apa ada makanan yang gosong ya di salah satu kedai? Gue lalu melihat ke sekitar sambil mengendus dari mana aroma ini datang. Dan ketika gue lihat ke sebelah kanan, ada laki-laki yang tadi satu angkot bareng gue. Caca, lihat deh, itu mas-mas yang tadi diangkot bareng kita, ucap gue sambil melihat ke dia. Ica bilang, "Dia ngefans sekali sama lo," jawabnya cuek sambil lanjut makan. Ica emang orangnya cuek banget. Dia gak terlalu peduli sama orang lain. Yaudah deh, Cak, gue ke kamar mandi dulu ya. Gue lantas pergi ke kamar mandi yang ada di food court itu. Tapi kamar mandinya berada di ujung dan jaraknya cukup jauh dari meja makan kami. Gue lalu jalan dengan santai sambil melihat ke sekitar. Kemudian saat gue menoleh ke kiri, gue lihat ada laki-laki bertopi itu lagi. Duh, kenapa jalannya bisa bareng gini sih? Laki-laki itu jalan sambil menunduk dengan kemeja dan celana jeansnya. Postur tubuhnya tinggi. Gue masih gak bisa lihat wajahnya dengan jelas karena ia selalu menunduk. Gue lantas memalingkan wajah gue untuk melihat ke arah lain. Gak tahu kenapa, kok gue jadi merasa takut ya? Gue lalu jalan dan terus berjalan hingga melewati eskalator. Oh iya, tuh ada eskalator. Mungkin dia mau turun kali ya. Ketika eskalator sudah dilewati, gue lihat ke belakang dan dia masih ada di sana. Itu orang kok kayak ngikutin gue terus sih. Duh, gue jadi mikir yang aneh-aneh. Sampai tiba di depan mata, ada papan petunjuk yang menempel di langit-langit. Papan itu mengarahkan ke letak kamar mandi yang berada di sebelah kiri. Gue lalu belok ke kiri dan terus berjalan lurus. Jalan menuju kamar mandi ini seperti lorong. Dan di ujungnya ada 2 pintu yang saling berhadapan. Karena merasa penasaran sama laki-laki tadi, gue lihat ke belakang kembali. Dan ternyata dia masih ada di belakang gue. Ya Tuhan, apa iya dia mau ke kamar mandi juga? Tapi kok bisa bareng gini sih? Jantung gue tiba-tiba berdegup cepat. Gue pun mempercepat langkah dan langsung masuk ke dalam kamar mandi wanita yang ada di sebelah kiri. Pas gue masuk, kamar mandinya sangat sepi. Ada 3 bilik kamar mandi yang berjajar. Di depannya ada wastafel panjang. Gue lihat semua pintu di kamar mandi itu terbuka lebar. Dan gue langsung masuk ke kamar mandi tengah. Selama di dalam, gue terus memikirkan laki-laki tadi sembari buang air kecil. Aduh, perasaan gue benar-benar takut. Lalu gue mencium aroma bau gosong yang tiba-tiba lewat. Baunya kali ini benar-benar tercium pekat. Duh, bau apaan sih nih dari tadi? Kemudian gue bebersih dan tiba-tiba mendengar ada suara. Kok ada yang ngetuk? Anehnya, ketukan itu terdengar di bilik sebelah kiri. Karena penasaran,
gue meraba ke papan bilik untuk memastikan asal ketukan itu. Ternyata benar, ada getaran dari bilik sebelah kiri. Aneh deh, kenapa ngetuknya di sini ya? Bau gosong pun masih tercium. Kini bau itu tercium sangat menyengat sampai gue menutup hidung. Baunya kok kayak di sebelah ya? Lalu saat gue menutup hidung dan baru memegang pintu untuk keluar, tiba-tiba muncul sebuah kaki yang bernanah. Kaki itu penuh dengan luka bakar. Dia ada di bawah sekat bagian kiri. Gue sontak kaget dan langsung keluar dari bilik. Saat bersamaan, gue lihat ada seorang wanita yang juga baru keluar di bilik tadi. Gue langsung lihat ke kakinya yang bernanah itu. Tapi betapa terkejutnya gue saat mengetahui kalau kaki wanita itu normal. Tidak ada bekas luka bakar sama sekali. Jantung gue berdegup cepat. Gue benar-benar kaget melihat wanita itu. "Kenapa, Mbak?" tanyanya ke gue. Gue hanya menggeleng sambil kebingungan dan buru-buru mendekat ke wastafel. Di sana, gue langsung menyipratkan air ke wajah. Ya Tuhan, apa yang gue lihat barusan ya? Bau gosong pun masih tercium jelas sampai gue gak tahan dan bertanya ke wanita yang sedang mencuci tangan itu. "Mbak, nyium bau gosong gak dari tadi?" Ia lalu melihat gue dengan ekspresi ketakutan. Kepalanya mengangguk cepat. "Iya, saya juga nyium bau gosong dari tadi," ucapnya. Gue pun bertanya lagi, "Bau gosong itu asalnya dari mana ya, Mbak?" "Loh, kenapa ngelihat saya kayak ketakutan gitu?" Wajah Mbak itu benar-benar seperti orang ketakutan. Itu ada yang nempel di belakang," ujarnya dengan nada gemetar. "Hah? Belakang?" Gue lantas melihat ke belakang. Di sana tidak ada apa-apa, melainkan hanya ada bilik kamar mandi pojok yang terbuka. "Mbak, gak lihat ya emang?" ucap wanita itu dengan gemetar. Gue pun melihat ke dia dengan wajah heran. "Ada apaan sih, Mbak? Ada hewan? Jangan buat takut gitu ah." Dia tiba-tiba menunjukkan jari telunjuknya ke kamar mandi pojok. "Itu, Mbak, dia masuk ke situ." "Hah? Apaan sih?" Perasaan gue mulai campur aduk melihat tingkah konyol Mbak ini. Padahal di kamar mandi ini hanya ada kita berdua aja. Apa mungkin ada hewan? Gue kemudian melihat ke dalam kamar mandi pojok. Di sana tidak ada apapun. Aduh, itu mbak-mbak ngaco banget deh. Dan saat gue membalikan badan untuk melihat ke wanita tadi, ia tiba-tiba sudah menghilang. Kemana perginya wanita itu? Padahal gue cuma nengok sebentar. Gak mungkin dia bisa keluar secepat itu. Sekujur tubuh gue seketika merinding. Gue pun buru-buru keluar dari kamar mandi ini dengan berjalan cepat. Sesampainya di depan Ica, gue menceritakan semua yang gue alami di kamar mandi tadi. Ia terlihat kaget. Gue lantas mengajak Ica untuk pulang karena perasaan gue yang udah gak enak. Ditambah sekarang udah jam 8 malam. Namun sebelum pulang, Ica bilang kalau ia ingin pergi ke kamar mandi. "Aduh, Ca, lu mending pergi ke kamar mandi yang di bawah aja deh. Gue takut sama kamar mandi di sini," ucap gue padanya. Kami berdua lalu jalan menuju eskalator untuk turun. Kemudian di lantai bawah kami mencari-cari di mana letak kamar mandi lantai ini. Setibanya di kamar mandi, gue bilang ke Ica kalau gue nunggu di luar.
Jalan menuju kamar mandi lantai ini mirip dengan yang ada di lantai atas. Sama-sama berbentuk lorong dengan 2 pintu khusus wanita dan pria yang saling berhadapan. Sambil menunggu di depan pintu, gue bermain HP. Dan ketika mendengar suara pintu terbuka, betapa terkejutnya gue saat melihat ada laki-laki bertopi yang baru keluar dari pintu kamar mandi pria. Kali ini gue lihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya putih dan raut wajahnya terlihat sedih. Ia tiba-tiba mendekati gue sambil bilang, "Mbak, dari tadi saya perhatiin ada yang ngikutin Mbak loh di belakang." Gue sontak ketakutan dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Gila ya tuh cowok, ngapain sih dari tadi ngikutin gue terus? Udah mana ngomongnya ngaco lagi. Jantung gue berdegup cepat. Di dalam kamar mandi, gue langsung mencari Ica. Ca, Ica. Namun, gue tidak mendengar balasan Ica. Gue tiba-tiba merasa bingung saat lihat ruang kamar mandi ini sama persis dengan kamar mandi yang ada di lantai atas. Oh iya ya, kamar mandi mall kan emang mirip semua. Ya udahlah. Ca, Ica. Gue jalan mendekati 3 bilik yang berjajar. Semua bilik itu tertutup. Ca, lo di mana sih? Jawab ke, Ca. Gue lihat ke kamar mandi pertama. Ternyata saat pintunya didorong, tidak ada orang. Kemudian di kamar mandi kedua juga sama. Pintunya hanya tertutup setengah. Dan di kamar mandi ketiga, yaitu di paling pojok, pintunya terkunci. "Ca, lo di sini ya?" Terdengar suara air dari dalam kamar mandi pojok itu. "Ca, lo tahu gak sih, Ca? Masa laki-laki yang pakai topi itu ngikutin kita tahu? Gue tadi ketemu dia di depan. Takut gue anjir." Ucap gue sembari ngaca di wastafel. Namun, Ica masih tidak merespon. "Ca, lo denger gue gak sih? Ca, halo?" Saat gue dorong pintu itu lagi, pintunya terbuka dan tidak ada siapa-siapa di dalam itu. Bukannya pintu ini tadi kekunci? Terus Ica kemana? Tiba-tiba bau gosong itu kembali tercium. Gue lantas memanggil Ica kembali. "Ca, lo di mana sih?" Dan ketika gue lihat ke kaca, tiba-tiba ada wanita yang mirip dengan wanita yang gue lihat di kamar mandi atas tadi. Tapi kini kulitnya penuh dengan luka bakar. Ia berdiri di belakang dan tersenyum ke gue. Gue lantas teriak dan langsung keluar dari sini. Jantung gue berdegup cepat. Gila, itu tadi apaan anjir? Ketika gue berlari keluar, gue lihat ada food court yang sama persis seperti di atas. Suasananya benar-benar seperti lantai atas. Padahal kan tadi gue sama Ica udah turun ke bawah. Pas gue lihat ke sekitar, ternyata gue masih berada di lantai yang sama. Dan dari jauh, Ica tiba-tiba menghampiri gue. Dia berteriak marah karena menunggu gue yang lama di kamar mandi. Din, lo lama banget deh di kamar mandi." Gue hanya terdiam bingung. "Ca, bukannya tadi kita udah ke bawah ya?" Tanyaku gemetar. Ica memandang bingung. "Lo ngomong apaan sih, Din? Gue dari tadi ada di sini nungguin lo, lama banget dari kamar mandinya," ucapnya. "Astaga, bukannya tadi kita udah turun pakai eskalator ya?" ucap gue histeris padanya. Tanpa melanjutkan obrolan lagi, gue langsung ngajak Ica pulang dengan cepat. Ica melihat dengan bingung
karena tingkah gue yang aneh seperti dikejar sesuatu. Kemudian saat kami sudah ada di luar mall, gue menceritakan semua yang terjadi di dalam mall itu ke Ica. Ia hanya bisa terdiam saking kagetnya. Tiba-tiba saat kami sedang menunggu angkot, gue bertemu dengan laki-laki bertopi itu kembali. Hah, kok bisa ada dia lagi sih? Apa jangan-jangan dia hantu juga lagi? Gue pun ketakutan dan langsung menarik Ica untuk kabur dari sini. Namun laki-laki itu berteriak hingga berhasil mendekati kami. Mbak, tunggu sebentar ya. Aduh mbak, maaf ya kalau mbak ngerasa saya ngikutin terus dari tadi. Sebenarnya memang saya ngikutin mbak, soalnya dari tadi saya lihat di belakang mbak ada sosok yang ngikutin terus. Sosok itu adalah wanita yang kulitnya penuh dengan luka bakar, ucap laki-laki bertopi itu. Mendengar ucapannya, gue sangat terkejut. Ia pun meneruskan ucapannya kembali. Wanita itu ngikutin Mbak dari pertama kali Mbak masuk ke mall ini. Mall ini memang terkenal horor, Mbak. Karena dulu mall ini pernah kebakar saat tragedi di tahun 98 lalu. Saya pengen ngasih tahu Mbak dari tadi, tapi bingung mau bilang gimana. Karena pasti Mbak gak percaya, tambahnya. Badanku benar-benar lemas mendengar ucapan laki-laki itu. Kenapa sosok itu mendekati saya, Mas? Tanya gue gemetar. Setahu saya, yang sering diikuti itu adalah orang yang sedang berhalangan. Tapi Mbak tenang aja, dia cuma iseng di dalam mall itu aja kok. Oh iya, terakhir. Kita kan ketemu di angkot tadi ya, takutnya Mbak bingung. Sebenarnya saya udah bayar duluan sebelum naik. Mungkin momennya Mbak gak ngeliat saya udah bayar aja, ucapnya. Tanpa melanjutkan omongannya lagi, ia kemudian pamit dan langsung pergi. Lutut gue terasa lemas, karena memang saat ini gue lagi berhalangan. Jantung gue berdegup sangat cepat. Gue masih gak percaya dengan semua hal yang gue alami tadi. Ya Tuhan, jadi selama di mall gue diikutin hantu terus. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.